Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kris Dwi Marsono dari kelas IT 104. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang materi peluang digital ekonomi Indonesia. Dahuluan, latar belakang. Ekonomi digital di Indonesia terus berkembang pesat. Pertumbuhan infrastruktur internet yang semakin luas, perkembangan smartphone, dan adopsi teknologi digital oleh masyarakat yang menjadi dorongan utama. Pertumbuhan startup, perusahaan teknologi besar yang mulai masuk Indonesia akan kehadiran beberapa platform e-commerce juga berperan penting dalam memperkuat ekonomi digital. Regulasi yang mendukung dan inisiatif pemerintah yang mendorong transformasi digital turut berpengaruh dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Rumusan masalahnya, yang pertama, apa saja potensi Indonesia terkait dengan keuntungan. Lalu yang kedua, teknologi apa sajakah yang perlu menjadi sektor utama prioritas. Yang ketiga, apa peran IT dalam mendukung digital ekonomi. Tujuan penulisan, yang pertama, menjelaskan apa saja potensi Indonesia terkait dengan keuntungan yang ada. Lalu yang kedua, untuk mengetahui teknologi apa sajakah yang perlu menjadi sektor utama prioritas. Yang ketiga, untuk mengetahui peran IT dalam mendukung digital ekonomi. Kita masuk ke isi. Yang pertama, apa saja potensi Indonesia terkait dengan keuntungan. Digital ekonomi memberikan sejumlah manfaat signifikan bagi kemakmuran negara. Apalagi di saat ini juga muncul tren ekonomi digital di berbagai dunia dan imbasnya juga berdampak pada perekonomian di Indonesia. Banyak pihak menilai adanya ekonomi digital dapat membawa keuntungan besar bagi perekonomian sebuah negara, mulai dari transaksi hingga investasi industri digital di Indonesia. Keuntungannya apa aja sih? Yang pertama, lapangan pekerjaan yang lebih luas. Ekonomi digital menciptakan permintaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan di hal-hal digital. Ini membuka peluang pekerjaan yang lebih luas, terutama di sektor-sektor seperti teknologi informasi, desain grafis, dan pemasaran digital. Selain itu, bisnis e-commerce memerlukan staf logistik, layanan pelanggan, dan manajemen gudang untuk mengoperasikan infrastruktur mereka. Hal ini menciptakan beragam peluang pekerjaan yang dapat mengurangi tingkat pengangguran negara ini dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi salah satu keuntungan yang pertama adalah lapangan pekerjaan yang lebih luas. Seperti yang kita tahu, banyak sudah perusahaan startup atau beberapa e-commerce yang bermunculan. Jadi mereka juga membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas jadinya. Lalu yang kedua, mendukung transaksi dalam skala global. Bisnis dapat beroperasi dan bertransaksi secara global melalui platform digital. Ini membantu dalam memperluas pasar dan meningkatkan ekspor barang dan jasa. Dalam konteks globalisasi, ekonomi digital memungkinkan bisnis Indonesia untuk bersaing di pasar internasional tanpa harus memiliki outlet fisik di negara-negara tersebut. Perusahaan dapat menjual produk dan layanan mereka ke seluruh pelanggan dunia dengan mudah melalui platform e-commerce. Ini pastinya membuka peluang baru bagi eksportir dan menghasilkan devisa bagi negara. Jadi banyak transaksi yang dilakukan dari luar negeri maupun dalam. Contohnya, kalau dari barang mungkin banyak pelaku-pelaku usaha kayak brand-brand lokal baju, kan mereka dapat
mengekspor barang-barang ke luar negeri. Contoh barang-barang baju tuh seperti brand Erigo kan sudah terkenal di luar negeri juga. Lalu kalau jasa mungkin salah satunya beberapa orang melakukan kegiatan freelance untuk mendesain sebuah program mungkin, atau desain poster. Nah, kan kadang-kadang ada beberapa orang mengambil pekerjaan seperti itu dan dia menjual jasanya di website luar negeri gitu. Lalu yang ketiga, memperkuat ketahanan bisnis dan perekonomian. Ketenaran bisnis digital terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Perusahaan dapat dengan mudah memantau tren konsumen dan mengubah strategi mereka sesuai kebutuhan. Ketahanan bisnis menjadi penting dalam menghadapi berbagai tantangan eksternal seperti krisis ekonomi global atau pandemi. Bisnis yang telah mengadopsi model digital akan lebih fleksibel dan mampu beroperasi dalam berbagai kondisi. Yang keempat, keuntungan demografi. Bonus demografi sebagai era generasi milenial untuk membangun negeri ini memberikan Indonesia keuntungan dari sisi demografi. Suatu era ekspansi ekonomi yang didorong oleh jumlah penduduk usia kerja yang lebih besar dan produktif. Apalagi Indonesia memiliki kultur yang berbeda dengan negara lain. Dengan transformasi digital akan menjadi potensi yang luar biasa. Keuntungan demografis yang unik ini memberikan Indonesia peluang luar biasa untuk pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, negara harus berinvestasi pada pendidikan dan pengembangan keterampilan untuk sepenuhnya memanfaatkan keuntungan demografi ini. Jadi, di satu sisi dengan keuntungan demografi yang ada di Indonesia harus dibarengi dengan pengembangan pendidikan dan keterampilan supaya lebih melahirkan banyak SDM yang berkualitas gitu. Lalu yang kelima, ada cashless. Saat ini dompet digital maupun metode pembayaran non tunai seperti KRIS atau QR Code Indonesia Standard merupakan suatu peluang yang tersedia dalam digitalisasi digitalisasi ekonomi di Indonesia. Ini merupakan suatu bentuk kemudahan dalam melakukan transaksi. Dengan begini, perekonomian bisa lebih maju karena pembayaran bisa dilakukan dengan secara mudah dimanapun dan kapanpun. Lalu yang keenam, menurunkan hambatan. Beberapa sektor industri, ekonomi digital mempermudahkan perusahaan baru untuk masuk. Setiap orang bisa menciptakan produk baru yang menantang perusahaan tradisional. Hadirnya ekonomi digital telah membawa banyak layanan baru yang tidak terbayangkan sebelumnya, mulai dari layanan pesan antar ke rumah untuk bahan makanan hingga aplikasi kencan. Lalu apa aja sih teknologi yang menjadi sektor utama? Itu ada 5. Yang pertama itu ada mobile internet, yang kedua big data, yang ketiga cloud technology, yang keempat internet of things, lalu yang kelima ada automation of knowledge. Lalu masuk ke poin kedua, peran IT dalam mendukung digital ekonomi. Kehadiran IT telah membentuk suatu pola kerja, produksi dan distribusi yang lebih efisien yang berdampak pada semakin tingginya kompetisi pasar yang menuntut usaha mencari cara untuk dapat berproduksi dengan biaya yang bersaing di pasar. TK dalam dunia bisnis tidak hanya digunakan sebagai media untuk bertransaksi, melainkan juga digunakan sebagai media untuk mendatangkan keuntungan ekonomi. Berbeda dengan sektor lainnya, pelaku ekonomi kreatif tidak hanya menggunakan teknologi sebagai alat
untuk mencapai efisiensi, melainkan sebagai sumber dari produktivitasnya. Melalui definisi ekonomi kreatif, dapat dilihat bahwa teknologi merupakan salah satu basis kreativitas, yang berarti pelaku ekonomi kreatif tidak hanya menggunakan TK sebagai alat untuk mengurangi biaya dalam proses produksi ataupun untuk menciptakan pendapatan, melainkan juga sebagai dasar kreativitas dalam produksinya. Analisa data. Yang pertama ada internet. Berdasarkan laporan We Are Social berjudul Digital 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia hanya 72,7 juta orang pada 2015. Dalam waktu 6 tahun, jumlah tersebut meroket hingga 178,68% hingga menjadi 202,6 juta orang. Seiring hal tersebut, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia juga mengalami peningkatan yang signifikan. Yang kedua ada data uang elektronik. Masyarakat pun semakin adaptif dengan pembayaran berbasis elektronik. Ini tercermin dari jumlah uang elektronik yang beredar sebanyak 558,96 juta pada November 2021. Nilai transaksi uang elektronik juga mengalami pertumbuhan sebesar 94,65% dari 16,08 triliun menjadi 31,3 triliun rupiah pada November 2021. Sepanjang tahun ini, nilai transaksi uang elektronik telah tumbuh dari 20,75 triliun rupiah pada Januari 2021 atau naik 0,5% pada November 2021. Perkembangan startup. Besarnya pasar digital di Indonesia turut membuat perusahaan rintisan atau startup menjamur di Indonesia. Menurut Startup Ranking mencatat Indonesia memiliki 234 startup per 2 Desember 2021. Jumlah itu menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah startup terbanyak kelima di dunia. Posisi Indonesia hanya kalah dari Amerika Serikat dengan 468 ribu startup, India 12.283 startup, Inggris 6.124 startup, dan Kanada 3.204 startup. BPS juga mencatat jumlah usaha yang berjualan secara daring atau online di Indonesia mencapai 2,36 juta unit pada 2020. Proporsi tersebut telah mencapai 25,25% dari total bisnis di Indonesia pada tahun lalu. Berdasarkan wilayahnya, mayoritas atau 75,16% pelaku usaha daring masih berasal dari Pulau Jawa. Data ekonomi digital. Secara rinci, GMV dari e-commerce di Indonesia merupakan yang terbesar, yakni sebesar 53 US dollar miliar pada tahun ini. Sektor layanan transportasi dan antar makanan berada di posisi kedua dengan GMV sebesar 6,9 miliar US dollar. GMV dari sektor media daring tercatat sebesar 6,4 miliar US dollar. Kesimpulan, ekonomi digital Indonesia mengalami perkembangan yang baik. Perkembangan ekonomi digital harus mencakup pada semua sektor ekonomi. Perkembangan yang dilakukan atas hasil dari berbagai strategi dan upaya yang dilakukan dengan sinergi antar kementerian, lembaga, dan stakeholders. Dampak dari perkembangan ekonomi digital adalah meningkatnya produktivitas, arus produksi, konsumsi, dan distribusi menjadi berkembang semakin cepat. Pertumbuhan ekonomi pada sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor informasi dan komunikasi, serta tetap bertahannya perekonomian. Lalu, walaupun peluang
dan keuntungan tadi membawa dampak positif bagi ekonomi nasional. Hal ini juga disertai berbagai tantangan, seperti perlindungan data pribadi, keamanan cyber, ketimpangan digital, potensi pemanfaatan big data, dan cyber war. Mengenai peraturan atau regulasi dalam perekonomian digital harus dibuat sejelas mungkin, serta terjadinya banyak penipuan, serangan cyber berbasis malware, transaksi penipuan maupun peretasan oleh hacker. Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto dan jumlah lapangan kerja di Indonesia. Berikut adalah referensi dari presentasi yang dibuat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.